Sahabat liputan6.com, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat semua. Aduh, ya. Oke, seperti biasa, Instagram Live persembahan liputan6.com, ya, itu selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang pastinya menginspirasi buat Anda semua. Ya, kalau via Instagram kita punya Liputan 6 Update. Ya, itu adalah mengupdate berita apa atau peristiwa apa yang terjadi di Indonesia dan juga di luar negeri dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang kredibel pastinya ya. Sementara kalau IG Live Musicpedia buat sahabat liputan6.com yang sudah biasa atau rajin menonton, tahu dong, berarti bersama Telni Rusmi Tantri, saya dari kanal Showbiz Liputan6.com akan memandu acara Musicpedia menghadirkan narasumber yang pastinya juga menginspirasi di dunia atau industri musik di tanah air. Oke, saya mau langsung memanggil siapa sih kira-kira yang harus saya Oke, yang harus saya invite. Udah pada ini belum sih? Udah pada tahu belum sih? Udah lihat dong flyernya ya. Oke. Yes. Sebentar ya, sambil menunggu artisnya. Sebenarnya ya, ini artis ini penggemarnya banyak banget dan dia juga sudah sangat diikuti ya perkembangan karirnya ya, entah karya apa yang terbaru. Tapi saya pengen banget gitu ya, pengen banget menghadirkan di IG Live Musicpedia ini karena saya pengen langsung ngobrol supaya didengar sama sahabat liputan6.com gimana sih dia bisa dia bisa apa ya menghadirkan karya ini karena banyak yang tanya. Nah, banyak yang penasaran. Bisa nggak sih ngadirin artis yang satu ini ya? Oke, kita coba ya. Oke, kenapa koneksinya ada yang masalah? Enggak, ini udah lancar-lancar aja. Coba kita sambil menunggu ya. Oke. Terus dong, udah banyak nih yang nonton sampai saya menunggu ya. Oke. Kayaknya nih kalau lagi liburan pada ngapain sih? Kalian pada ngapain sih kalau liburan? Ya. Oke. Kalau lagi pada liburan pada ngapain nih? Bener. Ini sebenarnya kan tanggal merahnya harusnya kemarin ya. Betul. Kita kan merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tapi peraturan pemerintah ya kalau nggak salah dibikin liburnya tanggal merahnya tuh hari ini. Kalau liburan emang enaknya kita buka-buka Instagram ya. Bentar dong. Halo. Kenapa sih belum kelihatan juga? Coba. Saya tuh masih work from home loh ya. Sebentar, saya sambil ngetik ya. Saya tuh masih work from home gitu ya. Jadi awak redaksi liputan6.com ini luar biasa ya, masih WFH. Jadi kalau sekarang saya memandu acara IG Live, itu adalah dari rumah. Insya Allah backsound yang menarik nggak masuk di sini ya. Jadi nanti kalau ada tiba-tiba ada suara-suara apa, harap dimaklumi ya. Yes. Oke, coba kita tunggu dulu sambil menunggu artisnya ini standby. Kita akan kasih tahu. Ini adalah artis milenial yang jauh dari sensasi, tapi dia berkarya. Dia punya jejak rekam yang lumayan panjang di di dunia acting, ya. Di usianya yang baru 19 tahun. Luar biasa kan? Jadi 19 tahun tapi dia udah punya prestasi karena karena dia itu pernah meraih Piala Citra untuk FFI tahun 2014
lewat film Tiga Nafas Likas. Pada tahu nggak, idola Anda ini sebenarnya adalah peraih Piala Citra yang sebentar lagi akan saya hadirkan ya. Oke, sebentar. Jadi memang awalnya itu dia meraih Piala Citranya as a actress cilik ya, atau bintang cilik atau pemeran utama cilik. Tapi seiring bertambahnya usia, udah remaja lah ya. Sekarang dia juga dikenal sebagai penyanyi. Buktinya, sekarang kita mau ngomong nih tentang karya terbarunya atau single terbarunya yang viral. Sebenarnya ini adalah lagu yang pernah dinyanyikan oleh seorang diva. Tapi lewat tenggorokan artis yang sebentar lagi akan saya hadirkan ini, rasanya, soundnya, dan juga gaya bernyanyinya kekinian banget. Kenapa sih bisa sampai lagu itu yang sudah sangat terkenal dinyanyikan oleh sang artis? Nah, nanti kita akan tanya ya. Begini deh ya. Kalau misalnya kita apa namanya? ber-IG live pasti ada deh tiba-tiba koneksinya dan lain sebagainya. Kita masih nunggu ya. Halo, artis. Kenapa sih saya kok dari tadi belum bisa meng-invite Anda? Oke, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, belum juga. Belum juga. Oke. Ya, saya masih bisa dilihat dengan jelas ya. Ayo dong. Sabar ya, kita masih menunggu. Ngomong-ngomong, apa sih kanal yang sering kalian buka di liputan6.com? Kasih tahu dong kita ya. Yang paling sering banget kalian klik dan pengen tahu banget kepo. Ya, tentunya selain mengupdate kanal yang mengupdate berita-berita selebriti, kita juga punya kanal-kanal yang lain. Yes, ini dia ya. Kanal-kanal yang lain ini adalah ada kanal news tentang peristiwa nasional dan juga apa yang terjadi di sekitar kita. Terus juga bisnis, ada kanal apa namanya? Tekno. Terus ada kanal apa lagi? Nah, Hai, Tisa, apa kabar? baik banget Kak. Alhamdulillah. Kakak gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bentar Tisa, saya mau Maaf minta ya, maaf dulu. Tadi mungkin rambutnya koneksinya berantakan. kita kurang bagus. Sekarang udah alhamdulillah udah ya. Siap-siap. Maaf ya, rambut aku Yes. berantakan. Baru keramas. Enggak. Ah, kamu mah cakep aja mau rambutnya kayak apapun. Alhamdulillah, Oke, alhamdulillah. di rumah ya, di rumah ini ya. Yap, benar banget di rumah. Oke. Baiklah, sahabat liputan6.com, kita menyapa pembaca liputan6.com yang sekarang menonton IG Live liputan6.com ini, sahabat liputan6.com. Mau disapa dulu, boleh nggak? Silakan, Oke. bisa. Halo sahabat liputan6.com. Enjoy terus live-nya. Semoga dalam keadaan sehat. Walafiat. Asik. Asik, kata-kata enjoy. Iya, pastinya kita akan enjoy kepoin kepoin Tisa karena tadi saya sudah membuka prolog nih Tisa bahwa Oke. bintang tamu yang saya hadirkan ini sebenarnya ini adalah luar biasa jejak rekamnya karena saya tadi mengatakan pernah meraih Piala Citra sebagai bintang cilik pemeran utama anak-anak dengan 2014. Tapi yang mau saya kulik sekarang adalah karir bermusiknya. Bener nggak sih? Yap, benar banget. Atas nama cinta Okay. singlenya. Oke, jadi kita nggak ngomong gosip-gosip, kita nggak ngomong apa-apa, karena ini artis adalah jauh dari sensasi, yang ada dia berprestasi, ya. Alhamdulillah. Oke, Tisa, atas nama cinta single terbaru kamu yang viral itu dan music videonya ditonton oleh banyak orang di kanal video berbagi, itu diketahui oleh penggemar musik anak negeri adalah lagu lama atau single hitsnya seorang diva yaitu Rosa. Yap, Menariknya, kamu itu menjadi penyanyi sekaligus menjadi pemeran utama yang lagu ini menjadi original soundtrack sebuah TV series dengan judul yang sangat ikonis yaitu Cinta Fitri. Bener nggak sih? benar banget, benar banget. Okay. Cerita dong, bagaimana? Duluan dapet tawaran main di web series Cinta Fitri yang ditayangkan di salah satu platform OTT itu, atau kamu duluan suruh nyanyi, ya udah sekalian aja kamu yang main. Gimana ceritanya? Jadi tawaran awalnya sih sebenarnya lebih ke series dulu ya gitu, karena mungkin kan
kalau passion awal aku memang di acting gitu, dan memang eh, Cinta Fitri The Series ini udah jadi project upcoming aku tuh dari akhir tahun gitu. Jadi emang udah rencana mau syuting Cinta Fitri segala macem. Cuman aku belum benar-benar belum ada kabar bahwa aku akan mengisi soundtracknya gitu. Aku Hmm. sempat mengira kalau kayak paling ada penyanyi lain atau mungkin Teh Ocha-nya langsung sebagai pengisi soundtrack lamanya untuk menyanyikan kembali gitu, tapi versi 2021. Tapi ternyata dari pihak label MD Music-nya kasih kesempatan aku untuk itu gitu, dan aku sempet tanya sih alasannya kenapa. Mungkin biar penonton tuh lebih menjiwai kali ya, menjiwai oh nih Fran Fitri nyanyi beneran nih soundtrack lagunya gitu, apalagi pas opening seriesnya itu kan ada kayak title nama pemerannya. Nah Ya. itu ada soundtrack atas nama cinta gitu, dan kayak mungkin biar lebih menjiwai kali ya sinetron Cinta Fitri itu sendiri gitu. Artinya supaya penonton seriesnya sendiri lebih masuk gitu ke karakter dan juga ceritanya, karena yang nyanyi lagu soundtracknya memang pemeran utamanya si Yo, Fitri Rahayu, bener. benar ya? Fitri Rahayu Bener, ya? Fitri Rahayu. Mungkin Oke. mungkin banyak ini terus ya, update Cinta Fitri zaman dulu nih jangan-jangan. Ketahuan deh angkatannya. Nonton. Tapi bener loh. Itu tahu nggak? Itu sinetron yang sangat fenomenal loh, Tis. Ya, Dulu kan bener tahun banget. 2007, ya 2007-an ya. Hmm. 2007, ih kamu masih SD kali ya? Iya, iya, iya. Dari kelas 1 apa kelas Kamu 2 masih, gitu kali ya. iya. Iya, iya. Kamu kan umurnya 19 tahun gitu ya. Jadi memang itu seasonnya banyak, panjang. Terus juga mungkin sekedar mengingatkan kepada sahabat liputan6.com, ketika dalam bentuk kemasan sinetron yang seasonnya panjang itu, diperankan oleh Sirin Sungkar dan juga Teguh Wisnu, itu disukai oleh almarhum atau mendiang Bapak B.J. Habibie. Yap, benar banget. Nah, menariknya sebuah ikon ketika dipindahkan menjadi series, sekarang ini kan musiknya series, terus dihidupkan sama pemerannya dan penyanyi yang milenial kayak kamu. Susah nggak sih? Beban nggak sih kalau menurut kamu menyanyikan lagu ini? Yang dari sebuah ikon yang sangat besar gitu di industri showbiz Indonesia kan? Ya, bener banget. Kalau beban sih sebenarnya nggak terlalu berat banget gitu. Mungkin lebih ke tantangan kali ya. Aku karena termasuk orang yang suka sama hal baru gitu. Apalagi kan kayak Cinta Fitri yang biasanya mungkin aku memerankan karakter ini sekalian jadi soundtracknya gitu. Paling ya lebih kayak, wah aku merasa tertantang gini nih ya, bisa ngambil dua dua job nih gitu kan istilahnya. Dan harus kuat-kuat mental akan dibandingkan sama yang versi aslinya gitu. Cuman ya sejauh ini alhamdulillah rata-rata ya, maksudnya mereka sangat-sangat mensupport aku gitu, termasuk para followers atau mungkin fansnya yang lama gitu ya, fansnya Teh Ocha atau fansnya Cinta Fitri yang lama, itu bener-bener kayak kasih semangat aku sih supaya ya kayak ya udah ini versi Tisa ya berarti baru juga fresh gitu. Yes. Pastinya di situ juga ada peran arranger ya yang mengaransemen ulang, karena kita tahu lagu Atas Nama Cinta itu kan ciptaannya Teh Meli Guslow. Terus waktu itu kalau nggak salah yang mengaransemen biasanya tuh duo mautnya kan suaminya ya, Antohut ya. Yap, bener banget. Sekarang siapa? Kasih tahu dong, aku udah tahu. Cuman sahabat liputan6.com mau dengar dari kamu, siapa yang mengarranger musisinya? Oke, yang produsernya sendiri sih ada namanya Kapika Iskandar. Oh, Pika, Yap, keren. Kapika Iskandar tuh produser sekaligus yang memang bikin musiknya. Terus waktu rekaman juga ditemenin dia terus, sama ada vokal coachingnya namanya Kak Pungki yang biasa Kahitna dan lain-lain segala macam gitu sih. Jadi bener-bener Oh, ini di prepare banget gitu buat bikin sesuatu yang baru untuk Atas Nama Cinta versi yes, aku gitu. yes. Atas Nama Cinta versi Tisa Biani yang musiknya disentuh oleh Pika Iskandar, kita percaya Pika itu kan pencipta lagu atau musisi yang lagu-lagunya dibawakan oleh banyak generasi milenial. Yap, bener Nah, banget. di sini ada peran seperti apa? Sejauh mana sebuah vokal coach, vokal kita nyebutnya vokal director lah ya, untuk membuat suara kamu itu, tarikan napas kamu dan lain sebagainya, nggak boleh harus mirip dengan Teh Ocha.
Nah, seperti apa proses kreativitasnya sebelum masuk studio? Kalau proses kreativitasnya sendiri sih sebenarnya ini benar-benar walaupun prepare banget ya, maksudnya seharian itu prepare, tapi memang hanya cukup sehari itu aja. Jadi pada hari H gitu, hari sebelumnya tuh, jadi kita tuh rekamannya ngambil waktu libur syuting Cinta Fitri. Jadi tuh aku Oke, prosesnya lagi benar-benar di tengah hektiknya syuting Cinta syuting. Fitri gitu. Jadi ada hari libur, Tisa rekaman yuk buat soundtrack gitu, biar nanti pas sudah kelar syuting seriesnya, soundtracknya juga udah jadi gitu kan. Oke, Terus ngambil hari timelinenya libur, tight banget ya, timelinenya tight tuh tight tight banget. banget. Terus kayak Mm. nggak ada latihan yang bener-bener kayak workshop dan segala macam gitu. Jadi aku bener-bener latihannya di lokasi, dengerin bagan-bagannya segala macam, dikirimin Kapika buat latihan. Nah pas hari H langsung kita kejar seharian workshop, Mhm, terus mhm. pemanasan segala macam, terus kayak dikasih waktu untuk sharing juga sama Kapika dan Kapungki, ini maunya dibikin kayak gimana sih, terus dia ngetes karakter vokal aku, oh kayak gini ya. Mhm, Akhirnya ya mhm. kita menyanyikan lagu Atas Nama Cinta ya versi aku gitu, jadi bukan yang kayak harus sama persis kayak nada-nadanya Teh Ocha gitu. Jadi kalau mau kayak nadanya Teh Ocha, yang mendingan dengerin yang lama gitu. Jadi ini bener-bener baru, fresh banget gitu. Oke. Aku udah berapa kali lihat musik videonya. Keren banget, glamor, elegan. Makasih banyak Dengan lawan Kak. mainnya yang jadi Farel ya, yang jadi Farel Yap, lawan Rizky mainnya Nazar. sekaligus betul, sekaligus jadi model musik videonya. Eh, asik nggak sih bangun chemistry untuk berakting di series dan juga untuk di music videonya dengan Rizky Nasar? Asik banget. Kalau Kak Rizky tuh benar-benar gak ribet ya. Tipe tipe orang yang benar-benar tuh kayak ngikutin alur aja gitu, terserah deh gue mau diapain gitu. Mungkin kan kalau series lebih banyak memainkan chemistry, peran, rasa dan segala macem. Kalau di video klip kan yang penting kita sok cantik, sok ganteng aja ya gitu, Iya. gaya-gaya segala macam gitu kan. Kalau series kan lebih kayak ada skripnya segala macam gitu, dan alhamdulillah ini project ketiga kalau nggak salah bareng Kariski, jadi udah kenal satu sama lain sih, oh karakternya dia seperti apa, dan mungkin Kariski juga seperti itu gitu, jadi ya udah tinggal take cut gitu sih sama Kariski ya, alhamdulillah. Emang nggak ada kejadian unik, lucu, atau nggak bisa dilupakan waktu syuting music video dengan Rizky Nasar? Kita Kan itu sama-sama shoot, lagi di tengah syuting ya. ya Kalian kan ya lagi ya. panjang tuh. Kalau pada saat video klip, kalau kalian lihat nih, mungkin kakak udah lihat yang pas aku adegan turun tangga tuh, terus disambut sama Rizky Nazar. Oke. Iya, Itu iya, tuh iya. aku pakai gaun yang cukup panjang banget, gaun cukup Uh-huh. panjang, terus pakai heels yang tinggi. Karena kan aku orangnya nggak terlalu tinggi ya, gitu. Jadi emang harus Yes, yes. nyesuaiin gaunnya supaya pas Mhm. proporsional gitu kan. Terus pas turun, tuh sempet gemeteran gitu, gemeteran deg-degan, terus dia kayak ngeliatin aja, terus kayak pas mau disambut sempet hampir jatuh gitu, untung Kak Rizky langsung sigap. Terus apa lagi ya, kita syuting tuh dari jam 6 pagi sampai jam 5 pagi, bayangin hampir Oke, 23 luar jam ya biasa. pokoknya, sampai azan subuh berkumandang masih standby syuting sih gitu, dan seru banget syuting sama dia sih gitu. Iya, iya, iya. Jadi nggak usah heran lah ya, Rizky sendiri sebagai pesinetron dan main film, aktingnya sudah mumpuni. Sementara Yap. kamu sendiri sudah kelas Piala Citra, bahkan ketika waktu masih jadi pemeran anak-anak. Yap. Jadi ya biasa lah ya kalau musik video, walaupun aktingnya nggak ada dialog, istilahnya receh lah gitu ya. Gitu nggak sih? Jadi ledom nih kita nih, jadi ledom model-model. Jadi Iya, iya. kalau Cinta Fitri kan Jadi model kita, klipnya. iya, kalau Cinta Fitri kan aku kan kayak gak pernah dandan. Kalau di video klip sama Rizky juga lebih rapi, lebih Hmm. lebih beda sih, lebih niat kan, lebih lama gitu. Tag-nya Yes, yes. satu scene tuh Karena lama gitu. visualnya harus kuat, karena nggak ada dialog, karena lagu harus dikuatkan oleh visual ya kalau musik video Yap, ya. bener banget. Hmm, oke. Jadi harus dengan cocktail dress, lalu pakai heels, ada kejadian menarik. Tapi kapok nggak sih jadi model video klip? Mungkin nanti lagu-lagu orang, bukan lagu eh sendiri. Dulu pernah model video klip eh pacarku gitu. Dulu pernah model video klip pacarku, itu juga kayak ya ya udah gitu, sekedar gitu aja.
Terus kalau sekarang kan lebih ke aku yang nyanyi gitu. Jadi ya ada perbedaan sendiri gitu. Mungkin kalau pas aku yang nyanyi lah harus nyesuain apa sih bibirnya biar sama Yes, kayak si apa sih namanya mensinkronkan ya, karena lip lip sync sync ya. Mhm. mensinkronkan terus kayak ya baru tahu juga kalau video klip itu ternyata syutingnya nggak secepat yang kita lihat di video gitu Mhm. kan 3 menit Mhm. ternyata tuh satu scene tuh Ya, bisa hampir 4 jam 3 jam yes, dan yes. kemarin tuh kita sekitaran 10 scene deh kalau nggak salah video klip Atas Nama Cinta tuh Oke. 10 scene bayangin kan dari jam 6 pagi callingan make up segala macem kelar jam setengah 5 lah setengah 5 azan Oke. subuh udah berkumandang Kayaknya kalau nggak ada azan subuh diterusin aja kali ya. Itu mungkin syuting ya. Itu kalau adegan yang banyak bunga-bunga tuh gimana? Yang kamu terbahan gitu. Keren oke banget. itu aku setuju sih bahwa aku bilang kalau set Cinta Fitri Atas Nama Cinta tuh keren banget art Mhm, directornya mhm. sutradaranya kan Mas Anggi Umbara yang ngedirect Cinta Fitri juga ya jadi dia niat Angginya langsung yang jadi sutradara iya music video. Keren. sekalian gitu kan. Jadi setnya itu di kamarnya Farel yang diperankan oleh Rizky Nazar. Terus ya udah aku tiduran di situ, terus ditaburin bunga-bunga dan bunga-bunga itu asli. Jadi aku ngerasa kayak berada di taman masih kecium aroma-aroma harum gitu Keren. gitu. Jadi kayak terus dia kameranya dari atas gitu kan. Jadi bener-bener Yes. udah berasa di fairy tale gitu. Yes, yes, yes. Kamu sendiri belum pernah dikasih bunga sebanyak itu sama Dul ya? Sering sih gitu. Kalau dikumpulin mungkin segitu kali ya. Oh, iya, cakep-cakep nih, tetep pacarnya nomor satu. Oke. Tisa, menarik sekali ketika kamu memulai karir di dunia acting gitu ya. Film yang besar gitu ya. Terus udah gitu dapat Piala Citra. Dan film kamu nih satu yang ditunggu-tunggu yang masih ditunggu-tunggu belum tayang-tayang itu. Yap, Yang gitu-gitu ya. yang Desa gini-gini. Penari itu. Iya, Ya. aku begini-begini karena Desa Penari. Heeh. Artinya, mohon maaf, menurut kamu perjalanan kamu ini bukan, saya tidak mengatakan setback ya. Perjalanan kamu ini unik ya, dari layar lebar dulu berakting, terus akhirnya karena tantangan zaman, aktingnya sekarang lewat platform series gitu, Ya. di Mm-mm. streaming. Itu kamu ngelihat diri kamu gimana? Ya namanya acting sama aja kak. Itu yang namanya hanya platform orang menontonnya saja. Tantangannya malah lebih berat atau Mm-mm. iya sih. Biasanya kan orang mulai dari yang platform yang Mm-mm. kecil dulu, Ya, baru yang ya. layar lebar. Itu gimana? Kalau aku sih mungkin aku tuh bukannya aku berusaha untuk kayak oh gue masih muda gue harus idealis. Jujur aku tuh nggak terlalu idealis banget ya orangnya. Maksudnya aku tuh punya prinsip apa aja diambil selama aku cocok dari karakternya, terus sama sutradaranya, pemainnya, terus ceritanya gitu. Jadi aku nggak nganggep kalau platform dibedakan sama film, dibedakan sama sinetron karena semuanya tuh punya ciri khas masing-masing dan aku masih muda seharusnya ngambil pengalaman sebanyak mungkin bukan yang kayak fokus eksklusif misalnya aku hanya di layar lebar justru aku ketika aku memposisikan diri aku sebagai eksklusif gitu aku jadi nggak tahu oh sinetron tuh rasanya kayak gimana sih oh FTV rasanya kayak gimana sih platform OTT kayak gimana sih gitu jadi nggak punya pengalaman dan pembelajaran tentang film tuh nggak banyak gitu jadi lebih baik ketika aku masih muda coba apa aja sih gitu. Bahkan kemarin pas pandemi aku juga masih coba FTV yang syuting Ya, 4 hari tayang di televisi gitu. Jadi coba apa aja sih. Justru pas sudah dewasa, oh mungkin udah milih-milih udah mulai serius. Saya kayak aku ya. eksklusif di film segala macam gitu. Justru kayak masih muda aku nggak pernah beda-bedain kita tayangnya di platform layar lebar atau segala macam. Yang penting karakter cocok, nyaman, waktunya pas gitu. Yes, yes, yes. Keren. Kamu bijaksana sekali. Kamu berarti punya mindset yang sangat open. Terus udah gitu kamu rendah hati. Kamu sadar Thank you. diri. Padahal sebenarnya kamu berprestasi. Fans kamu banyak banget. Ini dari tadi kak nanya cantiknya. Muka Indonesia. Apalagi nih. Sehat selalu kak. Dul mana tuh kan? Ditanya dul lagi. Kita lagi ngomongin karirnya Tisa ya. Dia Oke, lagi nanti live juga. kapan-kapan. Iya, makanya nanti kapan-kapan kita boleh Tisa beberapa waktu yang lalu aku pernah IG live sama Dul.
Oke. Iya, dia dari rumah Bunda di IG Live waktu itu dia juga lagi ngomongin tentang lagu yang dipersembahkan buat kamu itu berapa bulan yang lalu tuh ya. Iya, iya, Song for Tisa. Yang yes, sempat ngobrol lama ya ampun, Dul, bijaksana banget ya. Oke, Tisa, seberapa dalam tanda kutip, seberapa niat kamu menekuni karir bermusik atau menjadi penyanyi? Ini pertanyaan sederhana, mesti jawabnya panjang. Eh, Niat sih, karena seberapa niat, kalau dibilang niat sih sebenarnya apapun yang aku lakukan gitu nggak pernah nggak niat gitu. Jadi emang Mhm. aku mau jalanin film, mau jalanin nyanyi, atau mau misalnya aku mau jadi penulis buku kayak sempet kemarin ngerilis buku, itu bener-bener ada suatu tanggung jawab kan kalau misalnya kita nggak niat terus hasilnya jadi jelek gitu. Jadi lebih baik semuanya niat gitu, termasuk di musik, walaupun ya bisa dibilang suaraku masih perlu banyak belajar lagi, tapi di dalam proses itu semua ada usaha gitu, ada usaha dari aku gitu. Ketika aku mau nyanyi pasti aku ada latihan, pemanasan, itu kan berawal dari niat juga kan, dari dalam hati Ya, gitu. Kalau misalnya aku nggak ada niat juga pasti kayak ya udahlah, yang penting gue tampil di TV, gue ya, dibayar gitu. Jadi ya. aku ada niat untuk berlatih segala macam gitu, walaupun mungkin hasilnya masih nggak maksimal menurut orang, tapi kalian nggak tahu di balik semua itu aku ada proses untuk berlatih segala macam gitu. Yang pastinya aku niat sih untuk nyanyi gitu. Yes. Kamu merasa harus melewati semua proses, bukan sekedar karena ada tawaran, ya sudah nyanyi, setelah itu lagunya meledak, tapi kamu bertanggung jawab Yap, bahwa ketika udah ada labeling sebagai penyanyi itu, kamu harus bisa mengupgrade ya yap, kemampuan kamu, gitu ya? benar. Oke. Ini ada satu pertanyaan yang menggelitik sekali, tapi kayaknya nih khas netizen Budiman dari Indonesia. Kak Tisa, mau milih cinta atau memilih karir? Aduh, masih umur segini disuruh kasih pertanyaan yang mengunci begitu. Emang nggak bisa gitu, harus seiring Cila. Gue sok tahu ya. uh, Emang harus dipilih-pilih gitu mana yang diprioritaskan, cinta atau karir? Nah, pertanyaannya seperti itu. Oke, aku jawabannya cinta gitu. Karena kalau kita hatinya Maksudnya gimana dipenuhi, tuh? kalau kita hatinya dipenuhi dengan cinta, dipenuhi dengan kebahagiaan, melakukan sesuatu jadi serius, jadi nyaman. Kalau misalnya karir nggak pakai cinta, ya pasti bawaannya pengen pulang mulu syutingnya, terus kayak bawaannya pengen di rumah, aduh males kerja segala macam, udah mendingan gue mager-mageran di rumah gitu. Jadi lebih baik semua hal tuh harus dipakai cintanya gitu sih. Jadi ngerasa sesuatu yang aku lakuin tuh nyaman gitu. Mau lokasinya turun gunung atau di tanah-tanah becek, aku lakuin pakai cinta, jadi bawaannya enjoy gitu. Oke, jadi pertanyaan dari netizen Budiman yang sahabat liputan6.com tadi, mana tuh akunnya ya? Jadi diartikan oleh Tisa bahwa cinta itu dalam arti universal. Cuman yang Atas tidak nama dalam arti cinta. universal. Iya benar. Semua harus dilakukan atas nama cinta, termasuk dalam karir bermusik dan dunia akting. Iya. Makanya hasilnya pun seperti ini. Nah, mungkin kalau saya modifikasi, kalau tadi kan dibilang segala sesuatu harus dilakukan dengan cinta. Kamu itu memilih, udahlah diprioritasin. Bucin banget nggak sih kamu? Ketimbang kamu, Sama enggak, gue nggak pasangan. bucin. Emang nggak bucin ya, gue juga punya diri gue sendiri dong, gue punya obsesi diri sendiri. Masa gue nempel mulu sih, harus bucin-bucin mulu? Itu gimana? eh Bucin, kalau kalau aku sama pasanganku maksudnya mengartikan bucin nggak selalu negatif sih Kak gitu. Karena kalau bucin yang aku lakuin juga banyak kok yang aku rasa ada hal positifnya gitu ya. Misalnya oh kita bela-belain untuk datang apa namanya datang ke misalnya kayak aku habis kerja capek-capek segala macam, terus dulu juga kerja, tapi aku masih nyempetin misalnya kalau aku udah kelar syuting, aku nyempetin support dia segala macam. Yang menurut aku ya kayak kalau kita ambil sisi positifnya ya kayak secapek-capeknya kita gitu tetap bisa support sama pasangan gitu, dan yang nggak kayak ngorbanin pekerjaan juga gitu. Aku dari setahun pacaran sama dulu juga kalau boleh kasih tauin, maksudnya kayak bener-bener kita alhamdulillah masih masih fokus kerja terus kok gitu. Dulu juga ngeluarin single, aku juga syuting Ya. film dan segala macam, jadi nggak kayak stuck gitu langsung berhenti nggak mau syuting gitu. Jadi
saling support banget sih gitu. Kalau buat kerjaan ya, bucinnya gitu. Keren, keren jawabannya. Bucin itu juga masih bisa produktif gitu ya. Iya, Jadi bucin itu adalah tidak harus diasosiasikan atau diartikan harus negatif terus nggak ngapa-ngapain. Nggak apa-apa ya lagi, bagus. mungkin banyak orang yang menilai kayak gitu ya. Cuman ya kalau boleh scroll aja Instagram kita berdua, coba kita Yes, nggak mungkin diem sih gitu. yes, Pasti tetap kerja pastilah. segala macam. Oke, menarik sekali. Oke, ada lagi yang mau bertanya nih. Oh, udah ngomong cinta sore-sore gini, katanya bikin baper aja. Iya dong, orang judul singlenya aja atas nama cinta ya. Yoi. Nggak salah dong, karena ini orang yang mengikuti di sini, sahabat liputanam.com yang mengikuti di sini, selain memang sebagai pembaca setia liputanam.com, mereka juga penggemar berat kamu, ya. Oke, balik lagi ke Alhamdulillah. single. Tisa, sempat ketemu sama Teh Meli ketika ditawarin ini, harus ngomong dulu, harus minta izin dulu, atau juga ngobrol dengan Teh Ocha, Rosa sebagai pelantun single hitsnya, atau ya sudah terserah saja, nanti kan sudah diurus sama MD Music, karena memang kan ini bagian dari program seriesnya yang dibikin oleh MD Pictures, atau bagaimana? Cerita sedikit dong tentang behind the scene lahirnya Atas Nama Cinta yang membawa nama Rosa dan Melly Guslow di sini. Oke, sebenarnya ada 2 poin di situ yang aku benerin. Sebenarnya aku lebih kayak ya udah terserah aja biar MD Music yang mengurus perizinan dan segala macam. Cuman kan kalau dari segi menghargai dan menghormati gitu, aku kan merecycle lagu orang nih gitu, lagu ciptaan Yeah. Temeli dan udah pernah dinyanyiin loh sama orang. Kalau kalau dari segi etika sih sebenarnya harusnya minta restu dulu gitu. Jadi makanya sebelum rilis baru aku chat Teh Meli sama Teh Ocha, kebetulan udah kenal juga. Aku bilang bahwa aku akan menyanyikan lagunya gitu. Itu udah jadi ya lagunya gitu. Udah jadi. Aku kirimin dulu kan gimana. Aku nanya juga sama mereka keren gak atau segala macam. Terus izin minta restu, semoga direstuin ya gitu karena kan pasti ada kadang kita nggak pernah tahu perasaan orang ketika digantikan kasarnya gitu ya digantikan dinyanyikan kembali maka dia nerima atau enggak jadi aku minta restu dulu dan alhamdulillah mereka support sih nggak ada tuntutan kayak kamu harus nyanyi lagunya keren segala macam nggak mereka support banget. Oke, artinya itu juga jadi dorongan moral buat kamu ketika sang komposer dan juga pelantun di awal single hit ini juga merestui dalam tanda kutip ya, dan kamu juga lega lah ya, wah ini jalannya insya Allah, wah asik nih, dan viral ternyata kan lagunya kan? Alhamdulillah. Iya karena niat kamu baik sih ya. Oke, Tisa ini ada yang nanya, oke saya perbaiki pertanyaannya. Boleh ya, karena Atas Nama Cinta adalah single hits original soundtrack sebuah web series. Sampai berapa episode yang ditayangkan di sebuah OTT itu? Cinta Fitri totalnya 15 episode gitu. Dan Oke. kira-kira aku juga masih bingung ada kelanjutannya apa enggak. Soalnya keren banget pas endingnya tuh kayak bikin penasaran, gantung gitu. Doain ya. Nah, amin. Bener-bener bagan ceritanya beda banget dengan sinetron yang sampai berapa season, sampai 1000 episode itu yang pernah ditayangkan di SCTV dan juga dilanjutkan ke Indosiar. Itu beda banget sosok si Fitri Rahayunya atau sama karakternya? Fitri yang disukai oleh Farel. Kalau premisnya sih sama, ceritanya sama gitu. Misalnya kayak Fitri sama Farel dan segala macam ada peran Aldo, Kayla dan lain-lain gitu. Cuman kita di sini para pemain tuh kayak ditugasin atau dituntut untuk malah nggak menonton versi lama gitu. Karena kita nggak mau bikin ada bayang-bayang yang lama juga gitu. Kalau boleh ditanya kenapa kayak gitu ya jawabannya ya kalau misalnya mau persis sama kayak versi lama, mendingan nonton yang lama aja gitu. Yeah. Jadi kita buat bener-bener se-fresh mungkin versi aku, versi Tisa, versi Rizky. Jadi bener-bener kayak ada kocaknya juga, drama segala macam dibuat ulang tapi dengan gaya kita masing-masing gitu. Jadi bukan yang kayak harus mirip karakternya kayak yang lama gitu. Jadi melestarikan aja sih, mengenalkan ke para Gen Z gitu bahwa ada loh dulu sinetron Cinta Fitri dibuat ulang lagi gitu.
Artinya Cinta Fitri diambil sebagai judul dan icon. Ceritanya bukan mengulang cerita sinetron yang dipreskan menjadi web series, tapi hanya premis yang sama dan Ya, karakter premisnya ikonnya sama. yaitu ya kayak Ya. karakter-karakter ikonnya yang utama yaitu Fitri dan Farel ada. Karena itu istilahnya bagian dari apa ya dalam tanda kutip ya harta karun industri sinetron kan Cinta Fitri itu kan luar Iya, biasa iya. prestasinya ya. Benar-benar. Ya, betul sampai lebih dari 1.000 episode ya kalau nggak salah dari Mm-mm. 2007 gitu ya sampai seorang Eyang Habibie gitu ya sampai seneng waktu itu masih hidup istri beliau yaitu Bu Ainun gitu kan menyenangi kan luar biasa dan sekarang dihidupkan lagi supaya generasi milenial tahu yang main generasi milenial yang nyanyi original soundtracknya juga generasi milenial kamu tuh merasa beruntung banget 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 selain bangga atau gimana perasaannya ketika didapuk gila Cinta Fitri kan ngehits banget gitu kan gimana? Mm-mm. Em, Bersyukur sih, Kak, bersyukur gitu. Maksudnya masih dikasih kesempatan untuk ini, apalagi ini tawarannya datang pada saat masa pandemi gitu. Jadi Syutingnya ya? 2020 akhir gitu ditawarin untuk Hmm. main Cinta Fitri. Cuman kebetulan aku masih harus menyelesaikan ada project film ada judulnya Diri Imamku gitu. Jadi mundur. Akhirnya berjodoh lah di April gitu. Di April kayak masih bersyukur di masa pandemi kayak gini masih dikasih kesempatan untuk bekerja, dipercaya untuk main series Cinta Fitri gitu. Jadi ya kayak suatu tanggung jawab yang besar banget sih buat aku. Gak mau ngecewain orang-orang yang ada di dalamnya gitu. Oke, luar biasa. Waktu dikasih tawaran ini, lu tag vokal, komentar dulu apaan? Atas nama cinta. Nyanyi atas nama cinta, punya Tante Ocha? Oh gitu. Dul tahu apa? Dul nyantai-nyantai aja atau gimana? Kebetulan pas rekaman nemenin. Oh, luar biasa. Ternyata kalian saling bucin ya? Iya, kebetulan pas rekaman nemenin ya saling support aja sih dan dia orangnya juga nggak terlalu ngatur-ngatur ya kalau berkaitan dengan pekerjaan gitu. Termasuk pemilihan lagu juga ya terserah gitu. Yang penting kan kayak itu udah tanggung jawab kamu lah gitu. Untuk atas nama cinta itu sendiri ya gitu, nggak kayak Ya. ngelarang-larang aku buat jangan nyanyi lagu ini, jangan nyanyi lagu ini gitu. Oke. Tapi kalian kan pernah satu project bersama ya, acting ya, Dir, Imam, yang ada yang posternya tuh cium tangan gitu. ya. Luar biasa. Jangan-jangan kalau di dunia acting kamu yang ngajarin dulu ya? Eh, Bisa jadi nggak juga mengajarkan kayak layaknya seorang guru sih gitu karena kan di film tersebut juga ada acting coach ya gitu jadi aku juga nggak terlalu banyak PR juga sih gitu terserah udah acting coachnya aja lah yang ngatur. Om Yayu Undro kan. Yes, yes, yes. Itu adalah seniman luar biasa, acting coach. Dia juga seniman pantomim kan, Om Yayu ya. Oke. Benar. Ini generasi milenial tuh memahami kamu sebagai artis yang jauh dari sensasi, tapi hanya apa namanya fokus pada prestasi. Apa obsesi kamu sebenarnya yang dalam waktu dekat ini pengen apa? Kalau kamu tadi bilang setiap ada tawaran apa kamu seriusin, kamu mencoba upgrade, kamu setiap ada proses. Apa obsesi ke depan? Setelah kita tahu kamu punya proyek film, ada film yang sudah syuting belum tayang, film yang juga akan syuting atau lagi syuting terus belum tayang juga ya, jelas apa obsesi dalam waktu dekat dan panjang. Kamu masih 19 tahun nih, kamu memandang diri kamu itu seperti apa sih untuk karir ke depannya gitu? Lebih ngalir aja sih Kak gitu karena aku pengalaman dari tahun 2020 kan aku udah punya obsesi oh niat pengen ini taunya COVID gitu kan. Jadi Betul. kayak eh, gak mau terlalu berharap sih gitu sama project-project di Indonesia zaman sekarang gitu karena kita juga nggak pernah tahu ke depannya akan seperti apa gitu. Yang paling penting sih tetap eksis terus, tetap konsistensi gitu. Mau project apapun itu ya tetap jalanin aja gitu. Makanya pengalaman dari 2021 aku nggak prediksi aku bakal ada project ini project itu tiba-tiba ada tiba-tiba ini tiba-tiba itu jadi kayak
udah ngalir aja deh gitu. Yang terpenting tetap eksis dan konsistensinya dijaga. Oke. Kamu sudah punya tiket menjadi penyanyi karena lagu Atas Nama Cinta sebagai original soundtrack web series yang ditonton oleh banyak orang, ini juga disukai musik videonya. Nah, kalau karir bermusiknya dalam waktu dekat ini sudah ngumpulin single-single nanti akan menjadi mini album atau bagaimana? Pengen tahu step-stepnya. Walaupun kamu tadi bilang mengalir, tapi mungkin ada yang ingin kamu capai, kamu cita-citakan di dunia musik, atau tetap sekali lagi mengalir, tunggu aja ada tawaran. Kalau ada tawaran pasti akan niat, pasti akan diselesaikan, pasti akan dikerjakan dengan serius, atau bagaimana? Sempet ada obrolan sih sama Om Sandika Nester, produser Hmm, produser yang menaungi, maksudnya di bidang musik aku ya gitu ya. ya. Dia pernah udah sempet kasih lagu juga. Itu lagunya itu dari puisi yang aku buat gitu. Jadi Oh, lagu keren. dia tinggal kayak bikin Isi nadanya melodinya. segala macam, melodinya segala macam, dan di orak-arik lagi lah ibaratnya si liriknya mau dibikin lebih bagus ya, karena kan aku kan cuma cuma bikin cuma model puisi aja ya gitu. Jadi dan dia kan lebih tahu juga cara bikin lirik yang bagus kayak gimana. Jadi udah aku kasih puisinya, tinggal nanti kita workshop dan rekaman gitu. Oke, luar biasa. Itu memang puisi dibikin tahun berapa dan dalam suasana hati seperti apa? Judulnya apa sih? Kalau boleh dibocorin dikit, seneng banget loh dengernya. Lagu kamu nanti liriknya adalah dari puisi melodinya nanti diisi sama Sandy Canester. Keren banget. Itu Makasih lagu Kak. Itu judulnya apa? judulnya aku masih rahasiain, cuman aku buatnya tuh pas lagi syuting Cinta Fitri. Oh, berarti kamu lagi berbunga-bunga karena kamu udah punya pasangan, udah Jadi punya baru, pacar. jadi baru baru Ya. bikinnya tuh. Oh, oke. Keren banget. Jadi bisa bayangin deh. Dengan suara kamu itu, pasti kamu lebih menjiwai orang liriknya kamu sendiri yang bikin ya. Yap. Oke. Ada spesialisasi tertentu genre yang akan kamu yang akan kamu labelkan ke diri kamu. Aku tuh penyanyi pop, yang popnya mau kayak gini, yang dengan imbuhan pop R&B kah, pop rock, atau mungkin di luar dari original soundtrack yang memang harus seperti ini kan. Nanti kalau kamu jadi solois. Kalau dari Bahagia Sama Kamu, aku sempet coba lagu yang ceria, na 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 na, gitu kan. Terus Atas Nama Cinta lagu galau gitu ya. Mungkin yang nanti nextnya nih pengen coba digabungin ya kali ya gitu. Jadi bukan maksudnya dua genre enggak, tapi kayak ibaratnya ada rasa optimis dan kebahagiaan di dalam liriknya, tapi dikemas dengan se sekalem itulah, segalau itu. Oke, jadi istilahnya tidak harus di apa namanya dibatasi kamu nanti berkarya seperti apa yang ada di bayangan kamu karena kamu sudah pernah menyanyikan lagu yang nuansanya seperti ini, coba gimana kalau di-combine gitu ya. Jadi artinya tetap dasarnya adalah kamu penyanyi pop gitu ya. Yap. Oke, keren. Nah, ini banyak banget yang tanya. Saya balik lagi ya ke apa namanya pertanyaan mereka. Oke, jadi mereka juga, oh iya nonton Cinta Fitri web series ini di OTT ya, platform streaming ya. Oke, Yap, jadi memang jangan bukan sinetron membajakan. di, yes benar, dan juga bukan sinetron yang ada di layar kaca. Sekarang tuh kan musimnya web series dengan episode yang tidak panjang, tapi orang bisa menonton berkali-kali karena begitu sudah menjadi pelanggan dari OTT tersebut bisa diulang lagi. Ini pada ngomongin ada episode ketiga dan lain sebagainya. Oke, keren. Mereka berarti bener-bener nih fansnya kamu karena mengikuti banget kamu main di Cinta Iya. Fitri dan kamu adalah pelantun OST-nya itu Atas Nama Cinta. Oke, Alhamdulillah. seberapa penting sih, bukan seberapa penting ada pasangan, seberapa penting sih penggemar buat kamu? Kamu masih 19 tahun, artis atau seniman atau pekerja seni dari generasi milenial, yang mempunyai karakter khas banget. Kalau aku bilang ya, artis milenial itu, apa ya, pikirannya tuh kemana-mana kan, luas, karena kan memang masukan tentang dunianya juga banyak,
masukan dari dunianya juga banyak, referensinya juga banyak, terus memandang karirnya gitu tidak seperti selebriti atau artis-artis generasi sebelumnya gitu kan, Yap. dengan platform yang begitu banyak, apalagi sosial media. Nah, kamu Hmm. sendiri gimana seperti itu? Artis milenial. Mengenai penggemar ya. Mm-mm. Kalau penggemar sih sebenarnya aku mau bukan menuntut juga ya gitu. Ada ketulusan gitu di dalamnya. Jadi tanpa ada paksaan untuk menyukai aku atau mungkin mendukungku, mensupport karirku gitu. Jadi benar-benar dia tulus mendukungku, sayang sama aku, uh, dan selama itu positif, benar-benar mereka tuh support gitu. Jadi ya kayak saling support satu sama lain aja sih gitu. Ya, artinya rasa sayang dan rasa kagum mereka pada kamu itu juga dalam bentuk support. Jadi kalau kamu mengeluarkan karya tertentu, kalaupun kritik juga dengan cara yang santun gitu ya kali ya. Ya, benar-benar benar. Tulus kalau dukung juga kan, kalau orang dukung tulus kan kasih tahu lah Kayak kalau kasih tahu kurang pas atau enak ya, gimana. Gitu kan benar. ya. Supaya ya penggemar kamu juga istilahnya kalaupun bersosial media gitu kan juga dengan gaya yang santun, jangan ketika mereka nggak serak sama kamu terus gimana gitu Langsung. kamu kan mereka baper lalu terus kamu jadi jangan sampai loh ya penggemarnya Tisa Biani itu sampai membuat idolanya itu sampai mental judgment gitu, jangan seperti itu ya. Tisa ini masih muda, masih panjang karirnya ya, dukung terus. Makanya dengerin Amin. lagunya, nonton web seriesnya, nonton filmnya, dan silahkan ikuti beritanya di liputan6.com. Kanal Yap. Showbiz. Tetap ada pesan sponsornya ya. Oke. Oke, ini pertanyaan menurut aku sih agak elementer, tapi mungkin jawabannya pastinya kamu subjektif ya. Apa menurut kamu artis itu perlu sensasi nggak sih? Sensasi dalam arti positif ya. Karena gini loh, sekarang banyak banget wajah-wajah baru di dunia industri entertainment, showbiz, atau industri musik dan acting. Dan banyak banget seleb yang kita sebut selebgram karena berasal dari social media. Kita tahu bahwa penyanyi juga ada yang awalnya karena mengcover lagu di kanal video berbagi sampai akhirnya terkenal. Jadi jalurnya dari manapun aksesnya. Nah, butuh nggak sih seorang Tisa Biani sensasi dalam arti positif? Bingung juga ya kalau ditanya gitu. Karena kalau boleh jujur ya, realita makanan orang Indonesia, masyarakat orang Indonesia membutuhkan itu gitu. Jadi kalau dari aku sih punya prinsip ya, maksudnya kalau kita pun separah-parahnya kita punya sensasi selama itu positif ya gitu, itu nggak tahu ya apa namanya akan abadinya tuh lama atau tidaknya gitu. Karena yang mendukung kita bisa abadi di dunia kayak gini ya hanya prestasi kita gitu. Jadi ketika kita berkarya terus konsisten dan segala macam, bikin film atau bikin sinetron atau series segala macam gitu, itu yang membuat kita tuh bisa konsisten gitu, bukan yang kayak buat sensasi. Ya itu aku rasa cuma masalah waktu aja bisa hilang atau pudar gitu aja sih gitu. Karena yang mampu buat kita bertahan ya ketika kita bisa konsisten dengan prestasi-prestasi yang kita buat gitu. Oke, benar banget, saya setuju. Ini pastinya penggemar kamu juga makin sayang sama kamu karena kamu ternyata punya prinsip dan juga punya mindset yang oke banget. Nggak salah dong kalau tadi saya membuka acara ini dengan mengatakan bahwa bintang tamu saya ini adalah artis generasi milenial yang menginspirasi banyak orang. Kasih. Cakep. Asik. Masih 19 tahun, pikirannya udah jauh ke depan. Kamu tuh emang klik banget sama Dul. Dul juga kan kalau ngomong gimana gitu ya, tua banget nggak sih? Ya kan kalau ngomong kan kemana-mana. Karena dia referensinya kan macam-macam, baca apa, denger orang ngomong apa, dia nongkrong-nongkrongnya sama. Benar. Kamu tahu dong orang yang usianya di atas dia kan? Iya. Iya nggak sih? Iya, Bener ya? benar. Sama, aku juga gitu kan. Ternyata itu yang membuat kalian klik ya, karena gaya kalian sama. Oke.
Kita pengen denger dong nyanyi Atas Nama Cinta, mau nggak? Boleh Nggak, banget walaupun nggak ada dong. musik. Ya, kan walaupun nggak ada musik, jadi Atas Nama Cinta ini yang sudah ada di top of mind orang, sekarang kita dengar langsung dari tenggorokannya Tisa. Kalau orang mau lihat utuhnya dengan musik, lihat di music video. Silakan nanti dengar. Tapi untuk sahabat liputanam.com yang dari tadi jam 4-an lewat gitu, sudah menanti-nanti ngobrol sama Tisa, saya kasih spesial nih. Tisa akan nyanyiin lagu ini. Mau satu lagu utuh atau terserah langsung referen? Sorry, Ref aja kali ya. song 1, song 2, referen nggak diulang juga nggak apa-apa. Atau mau satu album? Nggak habis-habis kayaknya nih kita nih. Bisa 2 jam. Asik! Atas Kalau Nama Cinta. Yes, kalau mau Tisa Biani. dengerin fullnya bisa langsung ke uh, YouTube. Di video klipnya juga ada di situ. Atas Nama Cinta ya guys. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Atas nama cinta, ku relakan jalanku merana, asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta. Atas nama cinta. Yeay, keren. Kayaknya ini lagu sing-along banyak orang deh, karena liriknya itu bisa mewakili banyak orang, ya, termasuk generasi milenial dan juga generasi yang menyukai sinetron Cinta Fitri di zamannya 2007-2008. Ini Cinta Fitri luar biasa loh, dapat Panasonic Award. Dan sekarang dengan rasa baru, lagunya dengan rasa baru keluar dari tenggorokan emas Tisa Biani. Dan pastinya generasi milenial jadi tambah hasanah lagu-lagu Indonesia karena dinyanyikan oleh penyanyi milenial yang mereka sukai, yang mereka idolakan, ya Tisa. Keren-keren. Makasih banget loh udah jadi bintang tamu di IG Live Musikpedia Liputan6.com. Tisa, Makasih sukses. Kak. Yes, sukses buat karir kamu, apa yang kamu obsesikan bisa tercapai dan kamu menginspirasi, terus jadi inspirasi oleh banyak generasi milenial dan juga disayang sama mbak-mbak dan mas-mas generasi saya. Thank you Oke, Kak. yes. Apapun jadi diri sendiri dan selalu punya hati yang baik dan apa ya istilahnya, rendah hati ya. Amin, amin. Yes. Karena kelihatan terpancar inner beauty kamu. Oke. Ada yang mau disampaikan ke sahabat liputanam.com tentang karya terbaru kamu Atas Nama Cinta? Silakan untuk menutup acara ini. Semoga bisa terus mensupport dan mendukung karya-karyaku. Pokoknya jangan lupa dengerin single terbaruku Atas Nama Cinta. Bisa kalian saksikan di video klipnya ya. Video klipnya bisa langsung ditonton di YouTube channelnya MD Music. Seriesnya juga udah tayang loh guys. Cinta Fitri The Series tayang di WTV. Jangan nonton bajakan. Terus apa lagi ya? Udah rilis di seluruh digital platform. Jadi kalau mau denger audionya aja tanpa video klipnya udah bisa ada sih gitu. Pastinya akan masuk ke tracklist mereka Atas Nama Cinta yang Tisa Biani. Yap. Aku udah masukin. Aku tuh penggemar Rosa. Aku penasaran gimana Tisa menyanyikan lagu Rosa. Beda ini dengan gaya Tisa sendiri. Setuju. Beda, rasanya beda dan Pika bisa merombak aransemen dengan keren. Oke, baiklah sahabat liputan6.com, saya harus menyudahi obrolan dengan idola Anda, Tisa Biani yang luar biasa cantik, luar dan dalam. Dia ini adalah artis muda yang jejak rekamnya luar biasa, kedepannya juga masih panjang. Dukung terus ya selalu ya karya-karyanya Tisa dengan kasih support. Kalau mau bersosial media dengan dia, kasih support ya. Kritik dengan cara yang baik dan santun dan Anda harus menjadi netizen yang budiman. Sebagai pembaca liputan6.com yang selalu setia pada fakta ya. Oke, thank you Tisa. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Sehat-sehat ya. Dah. Assalamualaikum. Udah nonton.